Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Aulia Putri dengan NIM 2104275. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Governansi Digital yang diampu oleh dosen Ibu Yulia Hano Selina SIP MAP. Materi yang pertama tentang dampak digitalisasi governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Digital governance memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Berikut ada beberapa cara dampak positif dari digital governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Yang pertama yaitu akses informasi. Melalui digital governance, informasi penting terkait kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Masyarakat dapat mengakses dan memahami informasi secara lebih cepat dan efisien, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan memberikan masukan yang berharga. Selanjutnya yang kedua yaitu partisipasi demokratis. Digital governance memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan diskusi publik melalui platform online seperti portal partisipasi dan jejaring sosial. Masyarakat juga dapat memberikan pendapat, saran, ataupun umpan balik terkait kebijakan yang sedang dibahas. Hal ini meningkatkan partisipasi demokratis dan memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap preferensi dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu keterlibatan aktif. Digital governance memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan publik. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan, pemantauan, ataupun pelaporan terkait implementasi kebijakan. Mereka juga dapat melaporkan masalah atau memberikan umpan balik secara langsung melalui platform online. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi secara langsung dalam perbaikan dan peningkatan kebijakan. Yang terakhir yaitu kolaborasi dan kemitraan. Digital governance memfasilitasi kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta. Melalui platform yang terbuka dan inklusif, pemangku kepentingan dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya. Selanjutnya yaitu studi kasus dampak digital governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai contoh, kita dapat melihat studi kasus tentang penggunaan platform digital governance dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik di sebuah negara. Misalkan, sebuah negara ingin mengembangkan kebijakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Mereka memutuskan untuk menggunakan platform digital governance yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan masukan tentang kebijakan lingkungan. Melalui platform tersebut, masyarakat juga dapat mengakses informasi terkait kebijakan lingkungan, termasuk tujuan, rencana tindakan, dan dampak yang diharapkan. Masyarakat juga dapat memberikan masukan, saran, ataupun pendapat mereka melalui fitur komentar, survei online, ataupun bahkan forum diskusi. Dampak dari penerapan digital governance dalam kasus ini adalah yaitu yang pertama itu peningkatan akses informasi. Masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dan transparan terhadap informasi terkait kebijakan lingkungan. Mereka juga dapat mempelajari rincian kebijakan, melihat laporan dan data terkait, serta memahami dampak yang mungkin terjadi. Yang kedua yaitu partisipasi yang luas. Dengan adanya platform digital governance, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkat secara signifikan. Masyarakat juga dapat memberikan masukan, saran, ataupun pendapat mereka secara langsung. Yang ketiga yaitu keterlibatan masyarakat yang aktif. Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kolaborasi terkait kebijakan lingkungan, mereka dapat membaca dan memberikan tanggapan terhadap komentar dan saran dari pemangku kepentingan lainnya. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam perdebatan dan pengambilan keputusan.
Selanjutnya, yang keempat yaitu mewujudkan kebijakan yang lebih berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan lingkungan yang dihasilkan menjadi lebih berkelanjutan dan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini membantu memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan benar-benar relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, yang kelima yaitu meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Melalui digital governance, transparansi dalam proses pengambilan keputusan dapat ditingkatkan. Masyarakat juga dapat melihat bagaimana pemerintah menanggapi masukan dan saran yang diberikan oleh masyarakat. Ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap kebijakan yang dihasilkan. Dalam contoh ini, penggunaan digital governance membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan. Ini memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas dan masyarakat untuk merasa lebih terlibat dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan lingkungan yang dihasilkan. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang studi kasus model-model komplain manajemen di berbagai praktik di Indonesia maupun di negara selain Indonesia. Manajemen komplain dalam pelayanan publik. Studi kasus perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Peusada, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur. Perusahaan daerah air minum atau PDAM merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan air bersih terhadap masyarakat. Namun dalam memberikan pelayanan masih terdapat permasalahan yang didapatkan. Salah satunya, tidak mengalirnya air ke pelanggan dan banyak kerusakan yang terjadi akibat bocornya pipa PDAM Tirta Peusada di Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme komplain dan kendala yang dihadapi dalam penanganan komplain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen komplain dilakukan oleh PDAM Tirta Peusada di Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur belum sesuai dengan mekanisme pelaksanaan komplain yang baik. Masyarakat menyampaikan keluhannya secara langsung kepada staf kasir atau PDAM Tirta Peusada di Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur. Tidak ada pencatatan terkait keluhan yang disampaikan oleh pelanggan. Proses penyelesaian komplain yang diberikan kepada pelanggan tidak ada kejelasan kapan akan diselesaikan, serta perusahaan tidak memiliki akses yang lengkap terkait pelaksanaan komplain, baik itu berupa kotak saran, media sosial, pengaduan masyarakat, maupun nomor khusus pengaduan masyarakat. Oleh karena itu, perlunya penerapan manajemen komplain yang terstruktur dengan baik sehingga keluhan pelanggan dapat segera diselesaikan, serta mampu mewujudkan pelayanan yang prima di perusahaan daerah air minum Tirta Peusada di Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya, melalui penggunaan platform konsultasi online, pemerintah daerah juga dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memfasilitasi dialog untuk menyelesaikan konflik yang ada. Dengan adanya platform konsultasi online, masyarakat dapat mengungkapkan pendapat, menyampaikan masalah, mengusulkan solusi, ataupun memberikan saran kepada pemerintah terkait manajemen konflik di daerah mereka. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk lebih memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat serta mengambil keputusan yang lebih akurat dan responsif terhadap masalah yang ada. Selain itu, media partisipasi seperti platform konsultasi online juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Semua interaksi antara pemerintah dan masyarakat direkam dan dapat diakses oleh semua pihak. Hal ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk melihat perkembangan, pemikiran, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Dengan demikian, partisipasi masyarakat pemerintahan menjadi lebih terbuka dan terdokumentasi. Baiklah, cukup sekian video presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.